Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kalau saya lihat di e-learning, hari ini adalah kuliah kelima. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Yazid. Jadi bahan yang saya pakai juga bahan yang sudah dimasukkan Pak Yazid di dalam e-learning ya, jadi supaya nanti nyambung dengan perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Eh, Kalau saya lihat karena minggu lalu sudah bertemu di mata kuliah metode kuantitatif, mungkin minggu ini sudah tidak perlu kenalan, sisanya kan selebihnya angkatannya Rory juga sudah pernah ketemu dengan saya ya. Saya izin share screen dulu terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Jadi oke, ini adalah materi kuliah kita untuk minggu ini. Kalau saya lihat di materinya Pak Yazid, kuliah kelima adalah chapter 4 terkait dengan labor demand elasticity. Kemudian kalau saya lihat di RPS, Pak Yazid juga memasukkan 2 buku pedoman untuk ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama adalah bukunya Borjas ya kalau tidak salah. Jadi yang kalau saya lihat di bahan untuk chapter 4 ini juga sebagian besar ada di bukunya Labor Ekonomiknya Borjas ya. Sebetulnya kalau mempelajari ekonomi sumber daya manusia atau ekonomi ketenagakerjaan itu mirip-mirip dengan kalau kita belajar ekonomi mikro, hanya bedanya kalau di dalam ekonomi mikro kita lebih banyak membahas kegiatan yang terjadi di pasar barang. Tetapi kalau labor, ekonomi sumber daya manusia, itu kita banyak bicara apa yang terjadi di pasar tenaga kerja ya. Jadi kan kalau dalam ekonomi makro itu ada 4 jenis pasar, ada pasar barang, ada pasar uang, ada pasar tenaga kerja, ada pasar luar negeri. Nah, pasar tenaga kerja inilah yang banyak dibahas di dalam mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Dasar teorinya sebetulnya adalah ekonomi mikro, artinya kalau mahasiswa sudah memahami konsep dasar yang ada di teori ekonomi mikro, itu sebetulnya mirip gitu. Kenapa? Karena hanya mengganti dalam tanda kutip lah ya, hanya mengganti komoditi yang awalnya adalah barang dan jasa sekarang menjadi labor, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ada pasar persaingan sempurna, tetap akan ada pasar persaingan tidak sempurna, ada kalau di pasar barang ada upah, di pasar kalau di pasar barang ada harga barang, kalau di pasar tenaga kerja adanya upah seperti itu. Kalau di pasar barang adanya quantity of product, jadi jumlah produk, tetapi kalau di pasar tenaga kerja adanya jumlah labor yang ada di pasar itu jumlah tenaga kerja ya. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi nah hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yazid terkait kalau saya lihat di materi yang disampaikan Pak Yazid sudah masuk mengenai labor demand, labor supply dan labor demand. Nah, apa beda antara labor supply dan labor demand? Kalau labor supply itu adalah supply tenaga kerja, penawaran tenaga kerja. Maka penawaran tenaga kerja itu dilakukan oleh rumah tangga. Jadi supply of labor itu pelakunya adalah rumah tangga. Ya, ya Pak Yazid mungkin sudah menyampaikan ada backward bending supply curve. Jadi kalau rumah tangga itu ada satu titik di mana ketika upahnya naik, justru suplai tenaga kerja oleh rumah tangganya itu justru turun. Nah, itu ya kalau di suplai tenaga kerja. Nah, kalau labor demand ini kan permintaan tenaga kerja. Siapa sih yang minta tenaga kerja? Yang meminta tenaga kerja itu adalah pengusaha atau perusahaan. Ya, jadi labor demand yang menciptakan labor demand itu adalah pengusaha atau perusahaan. Nah, perilaku ini terbalik dengan perilaku di pasar barang. Kalau di pasar barang, labor demand of produknya itu yang minta adalah rumah tangga. Nah,
tapi supply of product yang melakukan adalah perusahaan. Jadi terbalik perilakunya antara pelaku di pasar barang dengan pelaku di pasar tenaga kerja. Kalau di pasar tenaga kerja, labor demand-nya itu pelakunya adalah perusahaan, kemudian labor supply-nya justru pelakunya adalah rumah tangga, ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana perilaku dari permintaan tenaga kerja. Artinya kita akan melihat eee, elastisitas atau daya daya respon atau kepekaan dari permintaan tenaga kerja. Artinya bagaimana sih perusahaan itu bisa meminta tenaga kerja? Apa sih faktor atau dalam bahasa sehari-harinya tuh, apa sih faktor yang menyebabkan terciptanya kesempatan kerja? Nah, kira-kira gitu. Apa sih yang menyebabkan adanya lowongan kerja? Kira-kira gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari ekonomi mikro, kita juga mempelajari elastisitas harga, ya. Jadi elastisitas harga sendiri sama elastisitas silang, ya, waktu belajar ekonomi mikro. Nah, sama itu sebetulnya. Saat ini kita juga akan mempelajari tentang elastisitas. Karena di pasar tenaga kerja kita tidak bicara harga barang, tapi kita bicaranya upah. Maka yang kita bicarakan adalah elastisitas permintaan tenaga kerja. Jadi ada elastisitas sendiri, nanti ada elastisitas silang, ya. Elastisitas sendiri ini sama kayak price elasticity kalau kita bicara di pasar barang. Jadi apa sih elastisitas harga sendiri gitu ya dari labor demand itu, dari permintaan tenaga kerja? Rumusnya sama sebetulnya dengan di pasar barang, cuma ganti variabelnya saja. Rumusnya adalah kalau di pasar barang penyebab perubahannya adalah harga, kalau di pasar tenaga kerja, labor demand itu penyebab perubahannya adalah upah, ya. Jadi kalau upah berubah, bagaimana dampak perubahan upah? Jadi percent change in wage in labor market, jadi dampak dari perubahan upah terhadap perubahan kesempatan kerja. Kesempatan kerja inilah maksudnya labor demand. Kalau kita bahasa Indonesia menyebutnya dengan lowongan pekerjaan, ya. Jadi rumusnya sama dengan rumus kita menghitung elastisitas, hanya variabelnya yang berbeda. Nah, sama juga gitu ketika kita bicara beberapa kategori dalam elastisitas, maka elastisitasnya juga ada 3 kategori. Nanti kalau elastisitas harga sendirinya dapat nilai lebih besar dari satu, berarti dia elastis, ya. Kalau nanti dapat nilai elastisitasnya lebih kecil dari satu, maka dia tidak elastis. Kalau sama dengan satu, maka dia unitary elastis. Jadi unit elastis ini maksudnya unitary elastis ya. Jadi elastisitasnya sempurna sama dengan satu. Nah, apa sih yang maksud lebih besar dari satu? Nanti kita bahas di belakang. Saya sudah siapkan penjelasannya ya. Jadi saya ulangi sebelum saya lanjutkan bahwa elastisitas upah sendiri itu dihitung dari persentase perubahan upah ya terhadap persentase perubahan kesempatan kerja. Ya, jadi persentase perubahan. Kalau persentase itu berarti persentase perubahan kesempatan kerja itu berarti upah setelah kesempatan kerja setelah dikurang kesempatan kerja sebelum dibagi dengan kesempatan kerja sebelum. Jadi perubahannya yang dilihat. Ya. Nah, elastisitas dan slope. Slope atau kemiringan kurva adalah hubungan antara ya perubahan dari upah dan perubahan dari kesempatan kerja. Elastisitas biasanya berkaitan, jadi adalah hubungan antara persentase perubahan dari beberapa variabel ini. Beberapa variabel ini maksudnya ada 2 variabel. Variabel upah tadi pembaginya dan variabel employment atau kesempatan kerja. Ya, a constant change, perubahan tetap dari level-level variabel tersebut tidak akan berdampak pada perubahan variabel lainnya. Jadi kalau satu upahnya tidak berubah, maka kesempatan kerjanya juga tidak berubah, kira-kira seperti itu.
Sampai sini bisa diikuti penjelasan saya, silakan. Mbak Mary sama kita keluar dari Zoom, Bu. Oke, oke, oke. Oke, sudah masuk ya, udah join ya? Masuk belum? Iya, Bu, Oh, terima kasih. ya. Oke ya. Sampai sini bisa diikuti penjelasan saya terkait dengan elastisitas sendiri. Jadi kalau elastisitas sendiri berarti elastisitas kalau kalau di pasar barang, elastisitas itu antara harga barang dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, kalau di pasar kerja, elastisitas itu adalah pengaruh dari perubahan upah terhadap kesempatan kerja seperti itu, ya. Bisa sampai sini diikuti? Elastisitas ada 3, ada yang elastis, ada yang inelastis, dan ada unitary elastis atau unit elastis, itu ketika nanti hasil elastisitasnya sama dengan 1. Ini tadi sudah. Nah, misalnya, ya, ini saya akan tampilkan serempak, ya, peningkatan misalnya elastisitasnya meningkat dari 1 ke 2. Maka itu artinya naiknya 100% karena batas range-nya hanya 1 dan 2, maka dia naik 100%. Kalau nanti misalnya peningkatannya dari 2 ke 3, ya, dari 2 ke 3 itu naiknya 50%. Ada nggak yang bisa bantu saya? Kenapa sih naiknya 50%? Kalau dari 2 ke 3, kalau dari 1 ke 2 naiknya 100%. Dari 2 ke 3 itu naiknya 50%. Kenapa 50%? Selisih 2 dan 3, Bu. Kalau selisih 2 dan 3 1, sama dengan selisih yang di atas. Selisih 1 dan 2 juga 1. Bandingnya dengan nilai sebelum dengan sesudahnya, Bu. Nilai sebelumnya bagaimana maksudnya? Jadi, Mm-mm. 3 dikurang 2, 2 dibagi 1. 3 dikurang 2. 2 dibagi 1 tadi, jadi setengah, jadi 50% dia. 1 Oke. dibagi 2 tadi. 1 dibagi 2 Ya, ya. 1 1 dibagi 2. Ya, oke ya. Jadi begitu. Nah, jadi di sini range-nya sebetulnya 1, 2, dan 3. Makanya dia 50%. Ya. Kalau antara 3 dan 4 itu naiknya 33%. Kenapa? Karena range-nya dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika dia hanya naik dari 3 ke 4 jadinya 33%. Tapi ketika dia naik dari 4 ke 5, 25%. Kenapa? Kenapa? Karena range-nya itu kan dari 1 sampai 5, maka kalau hanya dari 4 ke 5 berarti naiknya 25%, kira-kira seperti itu. Ya. Begitu juga 10 11, 10%. Kalau 100 ke 101, 1%, ya. Oke, nah ini adalah nilai, kita akan mencoba memahami nilai elastisitas di sepanjang kurva demand of labor ya, demand of labor. Di sini disampaikan kalau yang di atas ini kan nanti kalau kita tarik dari sini, tarik garis tengah, misalnya kita tarik, sebentar ya. Nah, misalnya dari sini kita tarik garis lurus ke sini ya, maka kalau yang di tengah ini dia nanti elastisitasnya sama dengan 0. Sama dengan 1, mohon maaf. Yang di tengah ini elastisitasnya sama dengan 1, karena nanti jumlah perubahan upah akan sama dengan jumlah perubahan demand. Nah, tapi kalau kita ada di atas sini ya, maka di sini yang terjadi adalah small percentage change in wage, upahnya berubah sedikit, ya, tapi nanti perubahan permintaan tenaga kerjanya banyak. Artinya di atas sini elastisitasnya yang di atas, ya, di atas ini elastisitasnya lebih besar dari 1. Yang di bawah sini terbalik. Kalau yang di bawah sini nanti perubahan upah justru lebih besar dari perubahan permintaan. Maka yang di bawah sini nanti elastisitasnya itu lebih kecil dari 1. Kalau yang di sini yang di lingkaran ini elastisitasnya itu akan sama dengan 1. Nah, ya. Ini penjelasan dari kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah,
Maksudnya apa? Ini saya coba tuliskan, mohon maaf gitu ya, karena saya nggak sempat lagi ngetik, jadi saya tulis saja dan saya foto gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya coba kasih ilustrasi yang maksud lebih besar dari satu sama lebih kecil dari satu dan sama dengan satu. Ini yang titik A tadi yang di atas ya. Di titik A itu ini wage, ini labornya, quantity F labor, maka kan kita bicara L1, L2. Kalau anggaplah dia selalu sama, L1 10, 20, 30, 40, kita anggap simetri 10, 20, 30, 40, maka di titik A ini kemungkinannya kalau ini adalah 20 ya, maka ini kan dia kalau elastisitas itu harus ada selisih persen perubahan dibagi dengan nilai sebelum. Maka persen perubahan atas ini ada yang bawah dulu ya. Yang bawah itu adalah persentase perubahan upah. Upahnya yang atas ini kan? Upahnya selisihnya dari 30 ke 40 itu adalah 10, nilai sebelumnya 30. Makanya dia adalah 10/30. Yang atas itu adalah labor, maka labornya 20, awalnya 10 jadi 20, maka 20 kurang 10, 10 dibagi dengan 10 jadi 10/10. Jadi di atas ini 10/10 itu adalah 1 dibagi dengan 1/3, dapatnya 3/1, makanya elastisitasnya 3 jadinya. Lebih besar dari 1. Apa yang kita bisa baca dari 3/1 ini? 3/1 itu maksudnya kalau upahnya naik 100%, ya, atau misalnya terjadi peningkatan upah 100%, ini harusnya negatif ya. Saya lupa tulis tanda negatif karena dia elastisitas demand. Kalau upah naik 100%, maka nanti demand of labor-nya akan turun 300%. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya tadi di sini dibilang elastisitasnya lebih besar dari satu. Yang di bawah ini kebalikan, justru elastisitasnya lebih kecil dari satu atau tidak elastis. Kenapa? Karena perubahan upah, kalau upahnya naik 300%, perubahan demand-nya hanya turun sebesar 100%. Jadi dia tidak elastis. Perubahan upah lebih besar daripada perubahan demand. Ya, makanya tadi disampaikan di slide sebelumnya ini, di sini bahwa kalau dia yang di bawah ini justru elastisitasnya nanti lebih kecil dari satu, yang di atas ini nanti elastisitasnya lebih besar dari satu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Ibu. Ya, kenapa? Ada yang mau masuk lagi? Jangan cepat-cepat, Bu. Oke. Oke, nah sekarang silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak terkait yang saya sampaikan? Jadi, Ibu ulang ya. Oke, di sini ini ada kurva demand of labor. Ya, kurva demand of labor ini dia akan menjelaskan di sepanjang kurva ini sebetulnya ada nilai elastisitasnya. Ya, di sini dikasih tanda bahwa di atas, yang atas ini jumlah persentase perubahan demand tenaga kerja itu besar, tetapi persentase perubahan upahnya kecil. Ya, beda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah persentase perubahan upahnya, persentase perubahan demand-nya kecil, persentase perubahan upahnya justru besar. Karena itu nanti yang di bawah ini elastisitasnya akan lebih kecil dari satu, yang di atas elastisitasnya lebih besar dari satu. Bagaimana kita tahu dia lebih besar atau lebih kecil dari satu? Ini contoh ilustrasinya. Ya, elastisitas itu rumusnya adalah ini mau diulang yang ini? Nah, elastisitas itu rumusnya adalah yang atas dulu ya. Elastisitas itu adalah kan sebetulnya persentase perubahan upah dibagi dengan persentase persentase perubahan kesempatan kerja dibagi persentase perubahan upah. Tapi rumusnya itu sebetulnya adalah perubahan upah itu adalah W2, W setelah berubah, dibagi W1, ya, sama kayak waktu ngitung elastisitas di ekonomi mikro. Semoga masih ingat W1. Ya.
Yang atas kan kesempatan kerja, labor. Maka rumusnya adalah yang atas nih, L2 dikurang dengan L1 dibagi dengan L1. Nah, ini dia menghitung elastisitas itu sebetulnya. Maka kita lihat yang di titik A. Titik A yang di atas ini, kan pertama kali yang kita lihat L-nya dulu. Yang ini dulu kan yang dilihat titik A itu. Nah, ini yang A. Ini yang A itu sama yang ini. Ini kan titik A. Nah, maka apa yang kita lihat? Kita lihat lebarnya. Lebarnya berarti kan 20 dikurang 10. Nah, repot ngetik pakai ini nih ternyata dibagi 10. Oke. Bagi yang besar upahnya. Upahnya adalah ini tadi bagi 40 dikurang 30 upahnya ya dibagi dengan 30. Berapa hasilnya? Hasilnya kayak gini kan? Ini kan hasilnya 20 kurang 10 kan 10/10 ya. Dapat ini. Yang bawah ini kan 40 kurang 30, 10 bagi 30, dapatlah yang ini. Maka yang atas nilainya 1, 10 bagi 10, yang bawah nilainya 1/3. Kalau kita balik jadi 3/1. Dengan kata lain, di titik yang 2 ini, elastisitas busurnya itu sebetulnya adalah E, sebetulnya kan 3 kali 100 jadi 300%. Nah, oh ya lupa ya. Kalau yang ini karena dia turun, sebetulnya kalau elastisitas permintaan itu kan harganya ininya nilainya selalu negatif ya. Nah, harganya selalu negatif. Paham nggak kira-kira? Kalau dia negatif, berarti kan 300%. Boleh nggak Ibu tulis 300/100%? Sama kan hasilnya? Berarti apa yang bisa kita baca? Di titik A, perubahan upah, kenaikan upah sebesar 100% akan mengakibatkan penurunan kesempatan kerja sebesar 300%. Makanya dia disebut elastis, sangat responsif gitu ya. Upahnya berubah 1 unit, ya jumlah labornya berubah langsung 3 unit. Nah, berbeda dengan di titik B. Ini yang di titik B, dengan cara yang sama kita bisa menghitung yang di titik B. Di titik B ini terbalik, nanti dapatnya 1/3. Atau kalau kita mau ini kan berarti 1/3 minus ya, karena dia elastisitas demand, dapatnya 1/3 atau min 100% dibagi dengan 300. Boleh kan Ibu kalikan dengan 100, 1/3 itu jadi 100 sama 300%. Kan sama hasilnya. Nah, arti apa yang kita bisa baca dari penjelasan ini? Dari penjelasan ini yang kita bisa baca adalah, ya, yang kita bisa baca dari penjelasan tersebut adalah jika upah naik 300%, maka jumlah permintaan tenaga kerja atau jumlah kesempatan kerja akan turun sebesar 100%. Artinya, tidak terlalu responsif, tidak terlalu reaktif. Upahnya sudah naik sampai 300%, kesempatan kerja tuh hanya turun 100%. Beda dengan yang di titik A tadi. Kalau di titik A tadi, upahnya naik 100%, kesempatan kerjanya turun sampai dengan 300%. Makanya di titik A ini disebut dengan elastis. Kalau yang B ini disebut dengan inelastis. Bisa sampai sini diikuti? Oke, lanjut. Kelihatan enggak coret-coretan Ibu di sana? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, walaupun agak berkeringat juga nyoret-nyoretnya itu ternyata. Menjaga konsistensi dengan kursor. Oke, bisa dilanjutkan sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, oke lanjut ya. Oke, nah
berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, maka ini dia. Di sepanjang kurva demand itu sebetulnya akan ada 3 elastisitas. Nah ya, ada 3 jenis elastisitas. Jadi kalau kita bagi, saya hidupkan pennya dulu. Yang tengah ini kalau kita bagi persis 45 derajat, persis di tengah ini dia unitary elastis atau elastisitasnya sama dengan 1. Artinya apa kalau elastisitasnya sama dengan 1? Upah naik 100%, kesempatan kerja turun 100%. Pas dia 100%. 1 elastisitasnya. Ya. Tapi yang di bawah garis, jadi kalau kita bagi dia di sini 45 derajat persis ya. Nah, yang di bawah sini itu dia inelastis. Apa arti inelastis? Perubahan kesempatan kerja itu lebih kecil daripada perubahan upah. Upahnya ya, jadi upahnya naik tadi upahnya sudah naik sampai 300%, tapi kesempatan kerjanya hanya turun 100%. Kalau yang atas ini justru dia elastis. Kalau elastis berarti elastisitasnya nilainya berapa? Lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih besar. Oke, lebih besar ya. Jadi kalau yang inelastis ini dia lebih kecil dari 1. Lanjut ya? Boleh? Oke. Nah, tadi enak kurvanya pas 45 derajat. Kita bisa di dalam satu kurva demand of labor saja itu ada berbagai macam titik elastisitas ya. Sekarang kalau ada 2 kurva seperti ini. Ya. Wah, sudah saya kasih tanda pula. Mana yang elastis, mana yang inelastis. Itu saya sudah kasih tanda. Ada yang bisa bantu menjelaskan nggak? Kenapa kurva yang ini, yang D absen, itu elastis, tapi kurva yang D saja itu tidak elastis? Ada nggak yang bisa bantu menjelaskan? Kalau tadi kan di sepanjang kurva ya, kita bandingkan ya. Nah, sekarang kalau ada 2 kurva, saya sudah kasih tahu hasilnya. Kalau yang D absen itu dia kurva demand-nya elastis, tetapi kalau yang D saja ini inelastis. Kenapa? Coba lihat ya. Kalau kurva yang demand ini, kalau saya tarik garis lagi, kita lihat yang inelastis dulu. Lihat, saya misalnya tarik dari sini ke sini garis. Nah, itu saja yang kita mau tarik. Apa yang bisa kita lihat? Upahnya berubahnya banyak, ya enggak? Ya kan? Kalau ada perubahan upah dari sini ke sini, dari atas dari titik sini, ya, ke titik sini, mana yang lebih besar? Ini lebih besar daripada yang ini kan? Ya enggak? Iya. Artinya perubahan upah lebih besar daripada perubahan demand. Ya enggak? Makanya kurva ini tidak elastis. Kurva D itu. Karena perubahan upah lebih besar daripada perubahan demand-nya. Tapi kalau yang ini kenapa ini elastis? Coba kita lihat. Lebih kecil. Karena kalau yang ini saya tarik dari mana ya kira-kira yang lebih enak. Supaya dia nggak nimpa. Dari sini. Nah, ke sini. Nah, lihat agak sama ya sebetulnya kalau ditarik. Nah, tapi yang bisa kita lihat itu adalah perubahan upah lebih kecil daripada perubahan demand. Yang ini agak lebih besar kan? Makanya dia elastis. Jadi dia itu elastis jika respon terhadap perubahan upah itu lebih besar dari perubahan upah itu sendiri. Maka dia elastis. Ya. Penyebab perubahan kesempatan kerja itu tetap adalah upah. Jadi karena tadi saya ulang, pembaginya tetap upah, di bawah ini upah ya. Jadi rumusnya itu elastisitas itu rumusnya, nah ini ya, rumusnya di bawahnya itu selalu upah. Jadi elastisitas itu rumus di bawahnya upah. Jadi penyebab perubahan demand itu adalah upah. Nah tinggal ketika upahnya berubah, apakah demand itu berubah lebih besar dari perubahan upah atau lebih kecil dari perubahan upah?
Bisa diikuti sampai sini? Jadi dalam kasus yang pertama yang inelastis tadi, perubahan upahnya anggaplah tadi di sini ini upahnya ya, dia ke sini, oke. Upahnya berubahnya segini. Nah, anggaplah kita anggap dia upahnya berubah sama aja ya. Nah, misalnya kita anggaplah garisnya sama. Nah, ini sama ya perubahan upahnya, tapi lihat dampaknya terhadap demand. Ininya sama. Ini sama ini sama. Tapi yang tidak elastis tuh demand-nya cuma berubah segini. Tapi yang elastis demand-nya berubahnya banyak sekali. Seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut? Lanjut. Oke. Apa sih yang menentukan elastisitas upah sendiri atas permintaan? Nah, ini sebetulnya waktu kita belajar, waktu di ekonomi mikro pasti ditanya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga? Nah, apa coba yang mempengaruhi elastisitas harga? Ada harga barang lain, ada pendapatan, ada macam-macam ya. Nah, kalau di sini akan kita bedakan menjadi dua, ada efek substitusi dan efek skala. Ya, nanti kita akan bahas di belakang apa itu. Ya, labor demand akan lebih elastis. Nah, kalau labor demand akan lebih elastis itu artinya respon perubahannya akan lebih besar dari perubahan upah kalau dia ngomong lebih elastis. Ketika substitusi impact-nya lebih besar. Ketika efek substitusinya lebih besar. Atau ketika efek skalanya lebih besar. Kita lihat ya. Apa sih beda antara efek substitusi dengan efek skala? Di ekonomi mikro sebetulnya sudah dibahas juga efek substitusi dan efek skala. Sehingga kalau di ekonomi mikro itu nanti menghasilkan segitiga Selaski itu loh. Itu adalah efek dari efek substitusi dan efek skala ya. Nah, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi demand, itu ada hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi mikro namanya Marshall, Hicksian dan Marshallian Law. Hukum Marshall dan Hicksian tentang permintaan turunan. Ya. Kata Hicks dan Marshall ini dua orang ya dalam ekonomi mikro lanjut, mereka ini sebetulnya punya pemikiran yang berbeda terkait dengan minimisasi biaya dan maksimisasi keuntungan. Jadi satunya menjelaskan tentang Hicks itu kalau tidak salah menjelaskan minimisasi biaya, Marshall itu yang menurunkan konsep maksimisasi keuntungan. Ya. Jadi Hicks sama Marshall ini mengatakan bahwa elastisitas sendiri dari permintaan tenaga kerja itu akan tinggi. Ya, on which elasticity of labor demand is relatively high ketika, jadi nilai elastisitas harganya itu akan tinggi ketika ya price elasticity of demand for final product is relative high. Artinya apa? Elastisitas harga barang yang dijualnya juga tinggi. Kan kalau labor itu kita bicaranya di pasar input ya. Ya enggak? Labor itu kan input produksi ya. Ya enggak? Labor itu, tenaga kerja itu adalah input produksi. Maka karena dia input, tenaga kerja itu nanti tidak sendiri dalam menghasilkan produksi. Biasanya paling tidak ada tenaga kerja, ada kapital atau mesin. Ya, ada kapital atau mesin. Nah, dua ini akan masuk ke pabrik, dipakai untuk diolah menjadi produk. Produk inilah yang akan dijual ke pasar. Sebetulnya begitu. Jadi, atau saya gimana ya cara menulisnya ini? Labor saya inikan dulu pen. Jadi input produksi itu ada dua, ada labor ya, kemudian ada capital. Minimal dua ya, yang paling sering itu dua. Makanya nanti di belakang itu ada substitusi, efek substitusi itu kemampuan substitusi antara labor dengan capital. Tenaga kerja dengan mesin. Jadi dua-duanya nih input produksi. Ya, dua-duanya ini nanti masuk ke pabrik, ya, plus bahan baku itu akan menjadi
gimana nih? Akan menjadi produk. Iya, gimana nih nulisnya? Nah, kira-kira gitu ya. Menjadi output, menjadi Y kalau kita di ekonomi mikro tuh. Jadi Y atau Q, jadi produk. Inilah final product. Nah, kita kan bicaranya tadi elastisitas of labor ya. Kita bicara elastisitas upah atas labor. Nah, tadi disampaikan bahwa yang pertama, elastisitas labor permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh elastisitas produk ini. Ya, bisa ikutin? Jadi elastisitasnya ini nilainya tinggi atau dia elastis jika produk finalnya ini juga elastisitas harganya elastis. Jadi kalau di sini ada elastisitas upah, di sini ada elastisitas harga. Maka jika elastisitas harga produknya tinggi, elastisitas of labor-nya juga tinggi. Ya, artinya apa sih? Kalau upah naik di permintaan permintaan produk naik, maka permintaan labor langsung naik. Maksudnya seperti itu. Elastis sama-sama tinggi. Yang kedua adalah it's relative easy to substitute other factor for this category of labor. Yang kedua, yang menentukan elastisitasnya tinggi atau tidak itu adalah daya substitusi antara labor dengan faktor produksi yang lain. Apakah makin mudah disubstitusikan, makin tinggi, makin elastis. Ya. Kenapa makin? Ya karena kalau upah naik, jadi misalnya upah tenaga kerja naik, terus tenaga kerja ini gampang diganti oleh mesin. Otomatis kalau dia gampang diganti oleh mesin, maka permintaan tenaga begitu upah naik, maka permintaan tenaga kerja akan langsung turun jauh. Kenapa langsung turun jauh? Karena langsung digantikan oleh mesin. Kira-kira begitu. Ya. Jadi it's easy to substitute other factor for this category of labor. Jadi elastisitas labor-nya tuh akan makin tinggi, elastisitas upah atas permintaan tenaga kerja akan makin tinggi jika tenaga kerja gampang disubstitusi oleh mesin. Apalagi supply of other factor of production is relative elastis. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kalau kita mau menghasilkan produk kan kita tidak hanya perlu labor tapi juga perlu faktor lain. Ya, makin mudah faktor-faktor lain ini disuplai, dihasilkan, maka elastisitas upahnya juga akan makin meningkat. Makin elastis maksudnya. Bisa lanjut sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf. Ada yang Masuk lagi tadi. Hai ya, oke. Sudah, Destia. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir, this category of labor accounts for a relative large share of total cost. Jadi, elastis atau tidak, itu juga ditentukan oleh berapa besar sih share biaya tenaga kerja dari total seluruh biaya. Ya, makin besar biaya tenaga kerja dari total seluruh biaya produksi, makin elastisitas upahnya. Artinya apa? Kalau misalnya tenaga kerja mengambil 75% dari total biaya produksi, kalau upah naik, tambah naik lagi komponen biayanya, maka dia harus elastis dengan cara langsung menurunkan penggunaan tenaga kerja. Elastis jadinya. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat satu-satu hukum Marshall. Tadi baru pengantar. Ada berapa tadi? Ada 6 ya, Rum. Hukum Marshall ini. Oke, mari kita lihat satu-satu Hicks and Marshall Law yang pertama. Ya. On which elasticity of demand is relatively high when the price of elasticity of demand for final product is relatively high.
tadi sudah saya bahas, elastisitas demand dari labor itu akan tinggi jika elastisitas permintaan produknya juga tinggi. Ya. Di sini yang bermain itu adalah efek skala. Apa sih efek skala? Lihat ya. Kalau upah naik, ya higher wage, upah naik, maka biaya rata-rata sama biaya marginalnya naik nggak? Upah itu masuk biaya nggak? Upah itu masuk. Maka kalau upah naik, biaya rata-rata sama biaya marginal naik nggak? Naik, oke. Higher wage result in higher average and marginal cost. Kalau upah naik, tentu saja biaya total naik. Belum sampai biaya total, baru kita baru ngomong, oh biaya rata-rata pasti biaya marginalnya juga naik. Kalau biaya, nah ini, biaya higher cost, ya peningkatan biaya, kalau biaya naik, kira-kira apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Biaya produksi naik, apa yang dia lakukan? Supaya keuntungannya tetap minimal naik. Ya, minimal dia harus menaikkan harga. Maka kalau biaya naik, result in a higher product price. Kalau harga naik, maka pengusaha akan melakukan peningkatan harga produk. Kalau harga produk naik, apa yang terjadi dengan demand barang itu? Kalau harga barang naik, kalau harga kerudung naik, ya kira-kira gitu ya. Harga kerudung naik, kira-kira demand kerudung gimana? Turun. Maka higher price result in reduction in the quantity. Jadi harga naik, maka reduction of demand. Demand-nya turun. Kalau demand-nya turun, berarti kan penjualan turun ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pengusaha kalau demand dia turun? Berarti penerimaan pengusaha turun ya. Ya enggak? Penjualannya turun, maka akan menyebabkan ngapa kalau pengusaha penjualannya turun, apa yang dia lakukan? Dia pasti akan mengurangi produk, mengurangi input. Paham nggak alurnya? Itulah yang disebut dengan efek skala. Ya. Jadi panjang cerita naik upah tadi. Ya, inilah kalau dalam ekonomi makro, dalam lebih jauh ya, inilah dalam ekonomi makro, kenapa peningkatan upah itu kalau untuk Indonesia kita harus hati-hati meningkatkan upah. Kenapa? Karena kalau upah naik, pengusaha ngurangi input itu berarti pengangguran. Itu yang sekarang yang kita ini kan, kalau upah naik, makanya pemerintah harus hati-hati, nggak boleh sembarangan naikkan upah minimum, karena kalau upah minimum naik, maka secara teori ya, saya bicara teori ya, secara teori pengusaha akan mengurangi input, karena sebagian besar di kita itu adalah banyak, kalau di Indonesia itu kan excess labor supply, jadi labor supply-nya berlebih, maka pasti akan tambah pengangguran. Oke. Jadi ini tadi ya, ini upah naik, ini nanti bisa ini saya coba tambahkan. Tapi di ininya nggak ada di PPT-nya yang di e-learning ya, tapi saya sudah ini tadi maksudnya seperti ini ya. Oke. Hukum kedua dari Marshall. Own elasticity of labor demand be relatively high when its relativity is to substitute other factor. Jadi elastisitasnya tuh tinggi, artinya dia elastis jika tenaga kerja itu mudah digantikan oleh faktor produksi lain. Artinya apa? Kalau upah naik, ya, terus dia mudah digantikan oleh mesin, maka begitu upah naik akan terjadi penurunan drastis dari tenaga kerja. Kenapa? Karena langsung substitusi ke mesin. Artinya upahnya naik 100%, kesempatan kerjanya bisa turun 300%. Kenapa bisa turun sebesar itu? Oh, ternyata karena tenaga kerja mudah disubstitusi oleh faktor produksi lain. Dalam hal ini mungkin bisa disubstitusi oleh mesin. Itu kata hukum Hicks-Marshall yang kedua. Ya.
This law works through substitution effect. Artinya apa substitution effect itu adalah kemampuan dari labor itu mudah disubstitusi dengan input lain, dalam hal ini yaitu capital atau mesin. Bisa ikutin? Lanjut? Oke. Yang ketiga. Own wage elasticity of labor demand is relatively high. Jadi elastisitas permintaan tenaga kerja itu akan tinggi ketika the price elasticity of supply is relatively high for other factor of production. Artinya tadi ini sebetulnya masih berkaitan dengan yang tadi, dengan daya substitusi antara labor dan kapital. Makin tinggi daya substitusinya maka dia makin elastis. Nah, ini contoh antara daya substitusi yang elastis dengan yang tidak elastis. Ini adalah quantity of capital-nya, permintaan capital. Yang ini elastis, kenapa yang elastis? Lihat, harga kapitalnya naik dikit, jumlah capital yang dipakai naiknya banyak. Tapi kalau yang tidak elastis, harga capitalnya naik banyak, tapi jumlah capitalnya peningkatannya sedikit. Nah, yang inilah yang diduga, jadi kalau secara teori, ya, pada kurva supply dan demand untuk capital yang elastis itu juga terjadi ketika supply of demand of labor-nya juga elastis. Kenapa? Karena harganya naik dikit, demand-nya naik banyak. Dia elastis. Terjadi juga pada saat labor of the demand elastisity-nya elastis. Tapi kalau yang ini responnya dikit, harga capitalnya naik sedikit, jumlah naik banyak, jumlah kuantitinya naiknya sedikit. Lanjut. Yang keempat, own wage elasticity is relatively large. Jadi elastisitas upah sendiri itu akan besar ketika this category of labor accounts for a relative large share of total cost. Tadi dia elastisitas permintaan tenaga kerjanya juga akan tinggi jika biaya tenaga kerja share-nya tinggi terhadap biaya total. Jadi misalnya tinggi itu 75% dari total biaya produksi adalah biaya tenaga kerja. Jika total 75% total dari biaya produksi adalah biaya tenaga kerja, maka jika upah naik, itu akan mengakibatkan goncangan besar di perusahaan. Namanya efek skala. Ya, nah tadi sudah saya sampaikan ya, upah yang lebih tinggi akan mengakibatkan peningkatan biaya rata-rata, mengakibatkan biaya marginal naik. Biaya rata-rata dan biaya marginal naik akan mengakibatkan peningkatan harga produk, peningkatan biaya mengakibatkan peningkatan harga produk. Peningkatan harga akan mengakibatkan demand-nya turun, permintaan. Demand-nya turun itu akan mengakibatkan pengusaha mengurangi output dan juga mengurangi penggunaan input. Jadi input use-nya dikurangi, kemudian output-nya juga turun. Namanya efek skala. Kalau dia mampu bersubstitusi, itu namanya efek substitusi. Lanjut sampai sini. Sudah agak terang belum kira-kira? Dapat belum benang merah belajar hari ini kira-kira? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini sudah Hicks-Marshall Law and Union Strategy. Union Strategy itu maksudnya serikat pekerja. Jadi strategi serikat pekerja terkait dengan hukum law tadi, hukum Hicks and Marshall tadi. Union will be more successful in receiving wage increase in market in which labor demand is relatively inelastic. Ya, sebetulnya serikat pekerja itu lebih suka ya menerima peningkatan upah di pasar kerja yang inelastis. Kenapa? Karena kalau upahnya naik, kesempatan kerjanya berubahnya tidak terlalu banyak. Ya pastilah union sukanya begitu ya, betul nggak? Berarti kan mengurangi pengangguran. Dari sisi serikat pekerja justru lebih suka
ya pasar kerja yang elastisitas demand of wage-nya tidak elastis. Kenapa? Karena kalau upahnya naik atau turun tidak terlalu banyak dampaknya pada kesempatan kerja. Bisa kutip? Ya. Union will attempt to reduce the own wage elasticity of demand for their work. Karena itu union akan terus berusaha mengurangi elasticity of demand-nya. Ya, naluri ya, biasa itu kita terima itu. Jadi dari sisi serikat pekerja tentu justru ingin menurunkan elastisitas of demand-nya. Union, Max Prefer, ya mungkin akan suka untuk mengatur, mengelola pasar kerja di mana permintaan tenaga kerjanya inelastis. Jadi kenapa serikat pekerja lebih suka pasar tenaga kerjanya inelastis? Kenapa? Karena kalau upahnya terjadi perubahan upah itu tidak akan berdampak banyak pada kesempatan kerja. Dan kalau pasar kerjanya tidak elastis, artinya upahnya naik, kesempatan kerjanya berubahnya cuma sedikit, kan tidak elastis. Upahnya turun, kesempatan kerjanya cuma berubahnya sedikit, kan tidak elastis. Tadi kan kita pahami, kalau dia elastis, perubahan upah itu akan menyebabkan dampak pada perubahan kesempatan kerja yang lebih besar daripada perubahan upah. Nah, serikat pekerja nggak mau yang seperti itu. Serikat pekerja mau elastisitasnya itu justru tidak elastis, inelastis. Ya minimal sama dengan 1 kali ya, sebetulnya. Lanjut. Price elasticity of demand for the final product is, jadi strateginya apa? Strateginya yang pertama, mereka akan mengelola price elastisitas permintaan untuk produk-produk final. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa kalau kita bicara efek skala, ya ketika ada perubahan makin elastis perubahan final product, maka makin elastis permintaan tenaga kerjanya. Nah, gitu ya. Kedua, ease of substitution of other. Jadi ease itu kemudahan untuk bisa bersubstitusi dengan input lain. Kemudian mereka juga akan mengelola supply elasticity of other input. Bagaimana elastisitas supply dari input-input lainnya itu kayak apa dikelola. Karena tadi sudah disampaikan kemampuan supply, makin mudah input-input lain itu diproduksi, disuplai, maka makin tinggi elastisitas of demand, labor demand-nya. Labor share of total cost, ya. Jadi mereka sebetulnya tentu berharap share tenaga kerja, tadi kan makin tinggi share tenaga kerja, makin tinggi elastisitas dari labor demand-nya. Ya, jadi harus dikelola juga labor share of total cost. Nah, tadi yang di depan kita sudah bicara own elasticity, elastisitas upah sendiri. Sebelum saya lanjutkan dengan cross wage elasticity atau elastisitas silang kalau di ekonomi mikro, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Sudah jelas atau sudah pusing atau sudah makin bingung? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan dengan cross wage atau elastisitas upah silang. Kalau di ekonomi mikro ada elastisitas harga silang antara harga barang X dengan permintaan barang Y. Nah, kalau ini nanti kita akan bicara elastisitas upah. Ini suka berubah sendiri. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Lanjut. Ibu. Ya, silakan. Ada yang? Silakan. Ibu, Ya. mohon memastikan saja Bu, takut salah pemahaman yang antara elastis dan tidak elastis tadi Bu. Jika perubahan upah
Misalnya satu satuan, maka kesempatan kerja lebih dari satu satuan, perubahan kesempatan kerja. Itu disebut elastis. Itu perubahan yang dimaksud, Bu, yang kalau misalnya naik dan turunnya juga, maksudnya bukan hanya naik, tapi turun juga ya, Bu, ya? Iya. Jadi nanti sebetulnya kalau kita bicara elastisitas kan kalau di ekonomi mikro ada di supply juga elastisitas produknya juga dihitung, jadi dia naik atau turun, tapi yang pasti responnya melebihi dari respon perubahan upah. Itu berarti dia elastis. Tapi kalau responnya tidak lebih kecil dari perubahan upah, maka dia tidak elastis. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya lanjutkan kalau begitu dengan elastisitas silang. Karena itu tadi saya sampaikan di awal sebetulnya kita oke. Ini ya kita ya, cross elasticity. Jadi sebetulnya begini, konsep kita mempelajari elastisitas permintaan itu sebetulnya sama dengan konsep kita mempelajari elastisitas permintaan di pasar barang. Ada elastisitas harga sendiri, ada elastisitas harga silang. Kalau di pasar barang. Kalau di pasar tenaga kerja, ada elastisitas upah sendiri, ada elastisitas upah silang. Sebetulnya kalau kita memahami konsep perhitungan elastisitas yang ada di ekonomi mikro, teknik perhitungannya betul-betul sama sekali tidak berbeda, sama gitu. Hanya variabelnya yang berbeda, tapi ngitungnya sama, perubahan upah ya. Jadi perubahan kesempatan kerja dibagi perubahan harga. Kalau di pasar barang itu perubahan permintaan dibagi dengan perubahan harga. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut ya. Lanjut? Oke. Ada yang namanya elastisitas upah silang. Apa sih bedanya? Kalau di ekonomi mikro, elastisitas harga silang itu yang atas ini barang X, yang bawah ini harga Y. Kan gitu ya? Jadi ini X, ini Y kalau di ekonomi mikro. Nah, kalau di pasar kerja, elastisitas silang itu adalah pembagian antara perubahan permintaan, ya, lihat ya, permintaan sumber daya ke I. Atau misalnya begini, kalau yang atas ini sumber dayanya adalah tenaga kerja, jadi permintaan tenaga kerja, maka di bawah ini adalah harga sumber daya yang lain, harga kapital. Bisa, harga mesin bisa masuk. Itu adalah elastisitas silang. Atau kalau yang di atas ini adalah persentase perubahan mesin atau kapital, dibagi dengan yang bawahnya persentase perubahan upah. Saya ikutin nggak kira-kira? Bagaimana? Saya ikutin nggak? Gimana? Suara Ibu kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Jadi, kan kalau di ekonomi kan kita tadi saya sampaikan bahwa kita punya saya kasih pen color dulu ya. Kita punya 2, labor sama kapital. Ya, 2 input ya, labor sama kapital. Labor ini tadi ada quantity of labor-nya, ada L-nya, ada jumlah labor. Ya, L-nya agak besar dikit. Nah, ada wage. Wage itu adalah harga dari tenaga kerja kan, wage of labor. Capital, kan ada 2 input nih. Capital juga ada penjumlahan capital, ada quantity of capital, jumlah capital yang dipakai. Dibagi dengan price of capital, harga capital, kan gitu. Inputnya ada 2, anggaplah inputnya ada 2, hanya ada tenaga kerja sama mesin saja. Maka labor itu apa sih elastisitas silang tuh? ES itu adalah bisa dihitung dengan 2 kali.
bisa di atas itu adalah persentase perubahan QL, tenaga kerja, dibagi dengan persentase perubahan, ini segitiga, harga dari capital. Nah, silang dia. Beda dengan elastisitas AON tadi. Elastisitas yang di depan tadi, elastisitas yang di depan tadi adalah persentase dari, ini yang di depan ya, yang on elasticities ya, QL-nya dibagi dengan persentase dari WL. Nah, kira-kira gitu. Beda kan? Yang ini adalah cross elasticity, yang ini adalah on elasticity. Cross elasticity ini juga bisa duo. Ini kan L yang di atas. Bisa juga nanti yang di atas ini adalah QK-nya. Kalau di sini adalah Q capital, ya, maka yang di bawah ini adalah, Ibu belum tahu cara ngapus ini ya, baru cara nulis. Jadi yang ini adalah WL. Jadi kalau di sini K, di sini jadi L. Beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini QL, ini WL. Oke? Beda kan? Jadi cross elasticity itu bisa dihitung, ada dua nanti nilainya. Bisa dari capital terhadap perubahan upah, atau dari labor terhadap perubahan harga input lain atau input capitalnya. Lanjut. Lanjut. Oke, nah ini ya, a positive cross elasticity of demand between two inputs indicates that two inputs are gross substitusi. Kalau nanti hasilnya positif, nanti kalau hasil hitungan ini positif, berarti kedua input itu bersubstitusi. Jadi kalau nanti hasilnya positif, berarti antara capital dengan labor itu bersubstitusi, saling menggantikan. Tapi nanti kalau hasilnya negatif, kalau hasil elastisitas silangnya negatif, berarti kedua input itu komplement atau saling melengkapi. Kedua input itu berkomplement atau saling melengkapi. Sudah belajar ini di ekonomi mikro. Di ekonomi mikro itu hasil elastisitas silang pasti ada dua. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti kedua barang yang kita lihat itu bersubstitusi dari sisi konsumsi. Kalau negatif dia berkomplement. Ya, contohnya waktu kita belajar di ekonomi mikro itu kita kita cari elastisitas silang antara gula sama kopi. Nah, itu biasanya hasilnya negatif, berarti dia komplement. Tapi kalau gula sama teh, itu nanti dia substitusi, hasil elastisitas silangnya negatif. Salah, positif. Ya, jadi sama di sini juga sama. Kalau nanti hasil elastisitas silangnya positif, berarti kedua input itu bersubstitusi. Tapi kalau hasil elastisitas silangnya negatif, maka kedua input itu justru memiliki daya komplement atau saling melengkapi. Oke, lanjut. Empirical estimated of cross wage elasticity. Nah, ini adalah beberapa hasil riset yang terkait dengan elastisitas silang antara labor dan input-input yang lain. Yang pertama, ada hasil yang mengatakan bahwa antara labor, tenaga kerja dengan energi, mungkin dengan sumber daya energi, dengan bahan bakar, seperti itu saling bersubstitusi. Ya. Kemudian ada riset yang mengatakan antara labor dengan material ini bahan baku juga bersubstitusi. Ya. Lalu ada riset yang mengatakan bahwa skill worker atau tenaga kerja terdidik, ya,
are more likely to be gross complement with capital than are unskilled worker. Jadi capital itu memiliki hubungan komplement dengan tenaga kerja yang terdidik daripada dengan tenaga kerja yang tidak terdidik. Lanjut. Okay. There is a little complementary or substitution between immigrant and native worker. Ada sedikit hubungan komplement ya, atau substitusi antara pekerja migran dengan pekerja lokal asli. Ya, jadi ada hubungan komplement atau substitusi antara pekerja migran dengan pekerja lokal atau pekerja asli. Ini beberapa hasil perhitungan terkait dengan cross and wage elasticity. Artinya apa? Temuan hasil riset ini menunjukkan peluang-peluang riset yang mungkin bisa kita lakukan di kita. Jadi sekarang ini kan kita terkadang terkendala dengan kondisi COVID, kita terkendala untuk melakukan penelitian dalam konteks lapangan. Ya. Nah, maka kita bisa menggunakan data-data publikasi BPS, misalnya dari Survei Angkatan Kerja Nasional, untuk misalnya menghitung berapa sih daya substitusi antara pekerja dengan mesin. Ya, berapa? Nanti bisa kita bagi. Oh, kalau pertanian ini daya substitusinya sekian. Ya, daya substitusinya. Kita lihat dari elastisitas silangnya. Kalau misalnya pekerja non pertanian sekian. Kalau daya substitusi antara alat-alat mesin pertanian dengan tenaga kerja petani itu berapa? Itu sebetulnya datanya ada di BPS. Jadi tidak perlu karena kita mengurangi interaksi ke lapangan, misalnya nanti pada saat tesis ini bisa membuka celah-celah peluang untuk riset. Kenapa? Karena data penelitian terkait ekonomi sumber daya pertanian, ya terutama yang berkaitan dengan labor itu sangat sedikit gitu. Jadi peluang plagiasinya rendah, kemudian yang melakukan juga masih sedikit gitu ya. Jadi akan banyak sekali terbuka peluang-peluang riset. Dan mungkin tidak perlu turun ke lapangan gitu karena ketika riset kita menggunakan data sekunder yang dipublikasi oleh BPS. Nah, upah minimum, ya, upah minimum. Namanya upah. Jadi kenapa upah minimum ini menjadi penting dibahas, terutama untuk konteks Indonesia? Oh ya, bahan kuliah kita hari ini itu sudah diupload Pak Yazid di e-learning ya, nanti bisa di-download. Bu, yang boleh tak minta yang Ibu kan yang Oh, Ibu iya. ditambahin. Oke, boleh, tenang, boleh. Oke. Ada suara yang ini kayaknya ada feedback. Punya siapa ya? Bu Kamera. Sumarti. Hah? Sumarti. Nah, udah. Oke. Ya. Nah, kenapa saya memahami kenapa Pak Yazid memasukkan minimum wage effect ini di sini gitu karena ini berkaitan juga dengan labor demand gitu ya. Kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah itu tadi sudah kita pahami ketika upah naik gitu ya, maka itu akan berdampak pada pengurangan input dan output. Pengurangan input itu artinya pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja itu artinya pengangguran. Kan gitu ya. Nah, tapi pada pasar kerja yang mengalami kelebihan tenaga kerja seperti di kita, kalau di kita itu kan banyak supply tenaga kerja itu lebih besar daripada demand tenaga kerja. Jadi ada excess supply of labor di kita, di pasar kerja kita. Maka dengan kondisi seperti itu harusnya kan kalau kita lihat kurva supply, demand ya, kurva supply dan demand di kita itu supply-nya lebih banyak, supply tenaga kerja lebih banyak daripada demand tenaga kerja.
supply-nya di sini, demand-nya ya. Gimana nih? Kondisinya excess of supply itu di sini ya. Supply, maka kalau tidak diatur dengan upah minimum, kalau lebih banyak yang mau bekerja daripada demand, itu biasanya upahnya akan turun efeknya. Ya, cobweb effect-nya itu nanti akan turun. Maka pemerintah harus memberlakukan kebijakan upah minimum supaya nanti upah itu tidak turun di bawah upah keseimbangan. Ya, supaya upahnya tidak turun di bawah upah keseimbangan. Jadi tolong dipahami, walaupun namanya upah minimum, bukan berarti upah tersebut ada di bawah keseimbangan. Upah minimum itu justru adanya di atas keseimbangan. Tujuannya apa? Kalau nanti ternyata perusahaan menurunkan upah lagi, ini kalau yang harga keseimbangan ini pasar persaingan upah di pasar persaingan sempurna. Ya, jadi ini adalah upah di pasar persaingan sempurna. Kalau nanti ternyata perusahaan menurunkan upah lagi di bawah upah minimum, maka harapannya dia tidak akan berada di bawah keseimbangan. Jadi sama dengan harga gabah, ya, harga minimum gabah itu dia tidak berada di bawah keseimbangan walaupun dia minimum, tapi di atas. Maka lihat sepanjang ini, maka ya, jadi lihat sepanjang ini kurvanya, sepanjang ini, maka kurva supply-nya bukan seperti ini, bukan dari sini ke sini, tetapi ini kurva supply-nya dari mulai upah minimum, terus karena dia mengikuti upah kan, di sepanjang ini supply-nya seperti sebanyak ini, gitu. Ini baru nanti setelah lewat dari upah minimum, setelah lewat dari kurva supply, dia berpotongan dengan kurva supply ASI, baru bisa naik supply-nya. Baru bisa menyesuaikan kembali dengan harga pasar. Jadi ketika di sini, dia nggak bisa. Jadi nanti biarpun supply-nya di sini, upahnya segini. Jadi kan misalnya kalau kita di ekonomi kan pasar persaingan sempurna, di sini upahnya, di sini kondisi supply sama dengan demand, ya. Nah, pasar persaingan sempurna. Apa yang terjadi jika upahnya di sini? Jika supply-nya di sini. Supply-nya di sini, demand-nya di sini. Excess of demand. Apa yang terjadi? Upahnya turun kan? Upahnya di sini ya. Upahnya aja segini. Nah, tetapi dengan adanya upah minimum, pekerja tidak akan menerima upah di sini. Dengan adanya upah minimum, walaupun supply-nya di sini, mereka akan dapat upahnya di sini. Terus sampai nanti mereka kurva upah memotong upah itu sebetulnya ke sini nanti upah minimum, dia memotong garis supply, ketika nanti setelah memotong garis supply baru naik kurva supply-nya, baru bisa kembali ke pasar persaingan sempurna. Tidak mungkin kalau supply-nya sudah di sini, ya upahnya tetap di sini baru bisa naik supply-nya. Jadi itulah fenomena upah minimum. Ya, jadi kurva supply-nya bukan lagi yang ini, tetapi kurva supply-nya yang ini. Nah, dari sini naik ke sini. Jadi walaupun nanti di sini dia kalau misalnya nanti penawarannya di sini kan harusnya upahnya yang ini, enggak, upahnya sudah di sini. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi minimum wage are specified in nominal and not real terms. Employment reduction under perfect competition and complete coverage. Nah, tapi upah minimum yang kita sampaikan, yang kita bahas tadi, itu hanya kalau di dalam istilah ekonomi ketenagakerjaan tuh ada covered sector dan non-covered sector. Tapi itu sebetulnya covered sector itu maksudnya sektor informal. Sektor yang bisa disentuh oleh kebijakan upah minimum. Tapi kalau sektor informal itu kan nggak bisa, biarlah kita atur upah minimumnya, itu nggak akan pernah kena ke non-covered sector atau sektor informal. Sehingga kalau nanti ada kebijakan upah minimum, apa yang terjadi tadi? Ketika ada kebijakan upah minimum, ya, ada kebijakan upah minimum, supply-nya segini, maka akan ada penurunan permintaan tenaga kerja. Kan tadi upahnya di sini ya,
Kan di sini keseimbangan nih. Bentar. Di sini S sama dengan D. Ketika upahnya naik ke sini, upahnya naik di sini, apa yang terjadi dengan demand? Ini kan supply-nya segini, ini S, ini supply, ya kan? Demand nggak mau bayar upah. Demand itu sebetulnya permintaan tenaga. Ini kan perusahaan ya. Ketika upah naik, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Dia akan mengurangi tenaga kerjanya. Maka supply jadi yang bekerja itu cuma segini nanti. Yang bekerja segini awalnya equilibriumnya segini di sini, karena upahnya naik akibat upah minimum dia akan menurunkan demand-nya dari sini, dari D1 dari equilibrium DE menjadi supply-nya di sini sama dengan SE. Jadi equilibrium barunya tuh di sini nanti. Ketika ada upah minimum. Nah, apa yang terjadi? Ada pengangguran kan sebesar ini. Pengangguran ini nggak bisa diambil oleh covered sector atau sektor formal. Maka covered yang menganggur ini akan masuk ke non-covered sector. Di non-covered sector siapa saja boleh masuk. Ini pasar persaingan sempurna. Apa yang terjadi ketika ada pertambahan tenaga kerja dari covered sector ke non-covered sector, maka kurva supply-nya geser dari S tebal ke S tipis. Geser ke sini kurva supply-nya. Karena apa? Karena jumlah penawaran tenaga kerjanya naik. Apa yang terjadi? Kalau covered sector, pasarnya tuh pasar persaingan sempurna. Jadi mekanisme pasar yang terjadi. Kalau supply-nya naik, ya sudah, upahnya tuh turun. Gitu. Jadi upah minimum itu hanya bisa berdampak pada covered sector atau sektor formal, tetapi dari sisi pengupahan, tetapi dampak lebih jauh dari upah minimum itu akan masuk ke dalam non-covered sector atau sektor informal dan akan menyebabkan peningkatan. Jadi upah minimum itu justru meningkatkan upah di covered sector tapi menurunkan upah di non-covered sector atau menurunkan upah di sektor informal. Nah ini tadi ya, ini penjelasannya upah minimum hanya diberlakukan pada pekerja yang dipekerjakan di industri yang termasuk dalam covered sector. Pekerja yang dipekerjakan di uncovered sector diserahkan kepada mekanisme pasar dan akan menerima upah yang kompetitif. Bagi pekerja yang tidak tertampung di covered sector, dapat bermigrasi ke uncovered sector dan mencari pekerjaan di sektor tersebut. Jika beberapa dari pekerja ini bermigrasi ke uncovered sector, maka tadi kurva penawarannya geser ke S, akibatnya upah uncovered sector akan menurun, dan jumlah pekerja yang dipekerjakan di uncovered sector akan meningkat. Tadi ya penjelasannya sudah ya. Nah, lalu bagaimana dampak upah minimum di pasar monopsoni? Saya tidak jelaskan lagi mekanisme pasar monopsoni ya, tetapi apa beda antara pasar monopsoni dengan pasar persaingan sempurna? Di pasar monopsoni, ini kurva marginal faktor cost-nya itu terpisah dari kurva supply. Ya, jadi ini adalah marginal faktor cost-nya. Jadi sebetulnya apa yang kita bisa baca di pasar monopsoni, bukan pasar monopoli ya, karena kalau di ekonomi mikro, kita bicara produk, maka pasarnya monopoli. Di mikro juga ada pasar monopsoni ya. Tapi labor ini kan pasar barang, pasar input, maka dia pasarnya pasar monopsoni. Jadi di pasar monopsoni itu, di kurva biaya, ingat nggak? Waktu belajar ekonomi mikro, kurva supply itu kan sebetulnya adalah kurva biaya marginal yang dipotong oleh kurva biaya rata-rata. Gimana ya saya gambarnya ya? Nah, itu tuh kira-kira seperti, jadi kurva di pasar monopoli, kalau di pasar monopoli kan kurva supply itu, ini kalau tidak salah ini adalah marginal factor cost. Kalau di pasar monopoli, marginal factor cost itu sama dengan biaya marginal kalau di pasar monopoli. Kalau di pasar. Nah, kurva ini adalah kurva average cost. Supply itu yang mana sih? Kurva supply itu dibentuk dari minimal average cost naik ke atas dari biaya marginal. Nah, inilah kurva supply itu sebetulnya.
Sehingga di pasar monopoli atau pasar persaingan sempurna, kurva supply itu, ya, mohon maaf, di pasar persaingan sempurna, kurva supply itu sama dengan kurva biaya marginal, kira-kira gitu. Tapi di pasar monopoli atau monopsoni, kurva supply-nya itu tidak sama dengan marginal faktor cost. Jadi monopoli tidak mau kurva biaya marginal, itulah kurva nggak mau gitu. Kenapa? Ya, karena ketika dia berpotongan, jadi harga persaingan sempurna tuh di sini loh sebetulnya. Jadi upah tuh harusnya bayar di sini, gitu ya. Kan syarat keuntungan marginal itu price sama dengan upah ya, kalau nggak salah apa ya, lupa saya. Biaya marginal sama dengan apa gitu ya, coba-coba nanti buka ekonomi kedua, lupa saya. Yang pasti gini, keuntungan maksimal itu terjadi di sini. Kalau di monopoli, kalau di persaingan sempurna, kalau di persaingan sempurna, kurva keuntungan maksimal itu terjadinya di sini nantinya, di persaingan sempurna. Tapi kalau di monopoli, karena marginal faktor cost-nya itu berbeda dengan demand, ya, NFC itu sama dengan MRP. Jadi keuntungan maksimal tuh sebetulnya dia di sini sudah dapat keuntungan maksimal gitu di monopoli. Tetapi nanti termasuk juga monopsoni, di sini keuntungan maksimal tuh bisa dapat. Jadi sebetulnya dengan membayar harga input, ini kan harga input nih, anggaplah di sini upah. Jadi sebetulnya dengan membayar harga input setinggi ini, seorang monopsoni atau monopoli itu sudah dapat keuntungan maksimal. Tapi monopoli itu enggak mau dia nanti bayar inputnya tuh di sini. Dia akan bayar inputnya tetap di harga yang ini, di harga persaingan sempurna. Nah, nanti ini namanya kalau di monopoli itu namanya eksploitasi monopolistik atau eksploitasi monopsonistik. Nah, apa dampak upah tadi? Jadi dengan ada di pasar monopsoni, dampak upah tadi sama. Upah tadi nggak bisa ke sini. Harusnya kita maunya ketika ada upah tadi, upah minimum itu harusnya upahnya tuh di sini. Ya nggak? Maunya gitu ya, supaya dia bisa, si monopsoni bisa membayar sebesar keuntungan. Di sini sudah untung kok, masa dia bayar di sini kan gitu ya. Berarti dia untungnya 2 kali. Di sini udah maksimal, berarti ini maksimal kuadrat. Kalau bayar upahnya cuma segini. Nah, jadi dia akan mengakibatkan upahnya di sini, ya, kurva supply-nya belok setelah equilibrium baru ke sini. Jadi monopoli tidak bisa membayar upah di bawahnya. Kadang-kadang monopoli itu kalau nakal, dia bayar upah di sini juga bisa nih. Nah, monopoli itu. Sehingga eksploitasi monopsonistik atau monopsoninya itu sebesar ini malah. Karena dia syaratnya itu adalah ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Apa ya? Saya lupa. Marginal faktor cost, BM, price sama dengan biaya marginal. Harga sama dengan biaya marginal rasanya. Syarat keuntungannya itu price atau upah itu sama dengan biaya marginal kalau di ekonomi mikro itu. Nah, itu juga sudah tercapai di sini sebetulnya. Di sini juga sudah tercapai nantinya. Ketika nanti di pasar persaingan sempurna itu supply sama dengan biaya marginal, sama dengan marginal faktor cost, sama dengan MRP, jadi satu dia. Di sini dia malah bayar upahnya. Makanya monopoli itu untungnya berapa kali. Makanya tidak boleh gitu, karena dia melakukan eksploitasi bahkan di bawah upah persaingan sempurna. Nah, jadi paling tidak dengan monopoli, kalau seandainya tadi di pasar persaingan sempurna biasa dia ada di sini, kalau di pasar persaingan sempurna, tadi kan saya sampaikan, kalau di pasar sempurna biasa tadi, efek dari upah itu di sini kan, upah minimum itu gini ya kan? Yang ini. Jadi dia di atas keseimbangan. Tapi di monopoli paling tidak, upah minimum itu, si monopoli bisa membayar upah setidaknya minimal sama dengan upah keseimbangan. Karena monopoli itu bahkan bisa membayar upah di bawah keseimbangan di sini. Di W0. Kalau tarik garisnya ini, motongnya ini. Ya. Oke, summary of minimum teori. Upah minimum diduga akan berdampak kepada, tadi sudah saya sampaikan, upah minimum jelas akan berdampak pada pengangguran dan pada inefisiensi ekonomi jika pasar marketnya adalah, pasar kerjanya adalah pasar persaingan sempurna dan semuanya adalah sektor formal. Ya, jadi kadang-kadang sektor
uncovered sektor itu kadang-kadang jadi sektor penyelamat gitu ya. Oke. Kemudian upah minimum diduga akan menyebabkan inefisiensi ekonomi jika pasar kerja dalam kondisi persaingan sempurna dan tidak ada non-covered sektor. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi dia akan menyebabkan inefisiensi. Yang kedua ada dampak ambigu, ada dua dampak yang tidak jelas gitu. Jika firms post some degree of monopoly powers, jika perusahaan punya beberapa derajat kekuatan monopsoni tadi kan, monopsoni itu bisa ada di sini, dia bisa jual di sini, bisa jual di sini, bisa jual di sini juga, ya. Oke, earlier studies suggest a negative effect on teenage. Beberapa studi juga melihat dampak dari upah minimum itu terhadap pengangguran usia muda. Recent study suggest like or no impact. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada dampak, tetapi berdampak terhadap on poverty is limited minimum wage worker live in household within income below the poverty level. Jadi punya dampak terbatas. Jadi apa ya? Dalam beberapa riset itu ternyata upah minimum itu sebetulnya dampaknya nggak terlalu banyak gitu ya terhadap kemiskinan. Oke, yang terakhir adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi juga mempengaruhi demand of labor. Ya, kenapa? Karena perubahan teknologi bisa menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk. Ya. Yang kedua, penggunaan teknologi itu bisa menggeser permintaan tenaga kerja. Nah, ini coba kira-kira kalau kita ada penggunaan teknologi, ada perubahan teknologi, itu geser kurva demand-nya ke atas atau ke bawah? Justru menambah, kalau penggunaan teknologi nambah demand atau ngurangi demand ya? Demand of labor. Mengurangi, Bu. Bisa, oke. Dalam beberapa kasus khusus, perubahan teknologi itu bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja, tetapi bisa menambah penggunaan tenaga kerja, terutama untuk penggunaan tenaga kerja terdidik. Jadi, biasanya mengurangi, tetapi secara umum mengurangi, atau secara khusus mengurangi tenaga kerja tidak terdidik, tetapi menambah tenaga kerja terdidik justru. Oke. Automation is approximately equivalent to a reduction in the price of capital. Thus, it result in substitution and scale effect. Jadi, efek otomatisnya, mau persisnya pengurangan capital itu seperti apa, mungkin dia akan berdampak. Thus, ya, kemudian akan berdampak pada sesuai dengan apakah dampaknya substitusi atau skala. Tadi kita sudah bahas. No evidence of increased aggregate employment due to the, tetapi beberapa riset menunjukkan bahwa penggunaan teknologi itu secara agregat tidak akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Nah, ini perlu diteliti nih, betul nggak sih? Ini kan kita pakai bukunya Borjas ya. Kalau di Amerika berarti penggunaan teknologi itu secara agregat, secara nasional, secara makro itu sebetulnya tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Kalau di Indonesia berdampak nggak sih? Mungkin kalau di Amerika Serikat bedanya mereka semua tenaga kerjanya adalah tenaga kerja terdidik, sehingga justru penggunaan teknologi meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Tetapi di Indonesia mungkin kasusnya berbeda, apalagi kalau kita bahas apa sih dampak penggunaan teknologi terhadap tenaga kerja pertanian. Nah, itu menarik, bisa jadi satu tesis. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu stop share dulu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan hari ini. Video rekaman perkuliahan hari ini juga akan saya share di e-learning ya. Jadi nanti silakan kalau yang belum bosan ditonton kembali walaupun lebih sering melihat muka saya gitu kan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Karena kalau di PPT, kalau saya upload PPT-nya, di PPT-nya nanti nggak ada yang coretan-coretan tadi itu nggak muncul di PPT-nya. Silakan, kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya ya,
Boleh? Oke. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Semoga kita selalu terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.